Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Najib Sururi, NIM 190038 dari mata kuliah DAI 3 dengan dosen pengampu Bapak Itom. Saya di sini akan menjelaskan mengenai utilitarian house yang telah saya rancang, yakni sebuah bangunan rumah 2 lantai dengan klien Bapak Nanang Rifai. Oke, selanjutnya untuk yang saya akan terangkan untuk menjelaskan tentang rancangan saya, yang pertama adalah mengenai data, dilanjutkan dengan tagline, lalu analisa, konsep, serta hasil akhir yakni ilustrasi arsitektural. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai data. Untuk data sendiri, yang pertama adalah data klien dari keluarga Bapak Nanang. Untuk keluarga Bapak Nanang bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Malik, dalam gang 10, RT 4, RW 5, Kelurahan Bluring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Untuk anggota keluarga dari Bapak Nanang adalah Bapak Nanang sendiri sebagai tenaga kependidikan dengan hobi beternak, lalu Ibu Vela Metasari, ini seorang perawat dengan hobi juga membaca, lalu Nabila Belva Syakira, anak pertama dengan umur 6 tahun dengan hobi membaca, lalu Rafasya Azik A yang berumur 2 tahun. Untuk kebutuhan ruang, Bapak Nanang menginginkan bahwa nantinya desain memiliki carport atau garasi dengan kapasitas yakni 1 mobil, 3 motor, lalu ruang tamu, lalu 3 kamar tidur dengan ruang keluarga, lalu dapur dan kamar mandi serta taman kecil jika nantinya memungkinkan. Oke, dilanjutkan dengan kriteria atau style yang diinginkan oleh Bapak Nanang dan keluarga mengenai tampilan rumah nantinya. Di sini Bapak Nanang juga mengirimkan berbagai referensi untuk nantinya sebagai perancangan. Untuk yang utama adalah dengan modern klasik dengan konsep juga minimalis yang seperti yang ada di layar. Lalu untuk interior itu menggunakan modern minimalis dengan sentuhan Skandinavian. Oke, untuk itu saya melakukan studi banding dengan rumah Flick House karya Delusion. Yang pertama, mengapa saya melakukan studi banding dengan Flick House? Yang pertama yaitu material alami dan lokalitas. Ini tergantung pada dari eksterior ini, ya ini adalah pemakaian batu bata yang menunjukkan adalah sebuah kealamian atau lokal, material lokal. Untuk konsep sendiri dari penjelasan dari Delusion House dan beberapa penataan yang ada di dalam interior, ini berkonsep kehangatan keluarga. Lalu Green Architecture ini tercermin dari banyaknya vegetasi dan juga bukan yang lebar yang di sini akan menghemat energi dan juga merupakan ramah lingkungan. Yang kedua adalah open space. Open space ini ya yang sesuai dengan dilihat, ini banyak sekali bukaan-bukaan namun privasi tetap terjaga dan juga hemat energi yang selalu berkesinambungan dengan green architecture. Oke, selanjutnya di sini sebelum melangkah lebih jauh untuk studi literatur, saya mencari definisi dari sebuah rumah itu sendiri. Menurut Wikipedia, dalam artian umum, rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Itu juga diimplementasikan pada Al-Quran juga, yakni surat An-Nahl ayat 68. Dan juga untuk fungsi itu sendiri, fungsi rumah adalah ada 3, yakni penunjang identitas keluarga, penunjang opportunity, dan juga penunjang rasa aman. Lalu
Studi literatur. Di sini studi literatur saya mengumpulkan beberapa objek atau bahan di mana digunakan untuk yang pertama adalah patokan nantinya atau rengrengan nantinya yang akan saya buat. Misalkan untuk adalah bentukan orang atau pergerakan orang ini membutuhkan berapa dimensi. Lalu juga ini untuk kasur, lalu meja, sofa, sehingga saya akan bisa mendapatkan pandangan rancangan nantinya membutuhkan berapa ruang, berapa dimensi, dan sebagainya. Lalu untuk kebijakan, di sini kebijakan yang diberikan atau saya cari adalah GSB, KDB, KLB, dan KDH. Di sini ada GSB adalah jarak antara jalan dengan bangunan, lalu luas KDB adalah luas bangunan lantai pertama, yakni luas yang terbangun. Lalu KLB adalah luas keseluruhan lantai bangunan. Jadi ini nantinya adalah 2 lantai, maka luasnya KLB adalah 2 lantai, yakni lantai 1 dan lantai 2. Untuk KDH sendiri adalah sisa dari bangunan itu sendiri. Untuk perbandingannya biasanya adalah 60 banding 40%. Oke, yang selanjutnya adalah data tapak. Data tapak sendiri itu ada beberapa jenis yang akan menjadi bahasan. Yang pertama, untuk tapak atau lahan dari Bapak Nanang sendiri berbeda atau jauh dari kediaman, yakni di Jalan Kelut, Dusun Pendem, RT 1 RW 1, Rejo, Kota Batu. Untuk yang pertama adalah zoning. Nah, zoning di sini dikategorikan adalah yang hijau ini adalah residental atau rumah warga. Yang kuning adalah lahan dari Bapak Nanang. Dan juga yang putih adalah jalan menuju site atau lahan dari Pak Nanang atau jalan desa yang lebarnya sekitar 3 meter. Lalu selanjutnya adalah bangunan atau man-made. Nah, untuk man-made sendiri ini terdapat 2 man-made yang terdapat di lahan Bapak Nanang. Yang pertama adalah yang kotak ini adalah kandang ayam. Lalu yang kedua ini adalah tembok yang kiranya tingginya sekitar 2,5 sampai 3 meter. Yang nantinya akan dihilangkan untuk yang kandang ayam, dan yang dinding ada opsi untuk menghilangkannya nanti. Lalu vegetasi sendiri di daerah barat atau di daerah yang saya tuju ini adalah pekarangan yang kiranya pohonnya tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil, jadi medium. Lalu di belakang ada kandang peternakan atau area peternakan terbuka dari seorang warga yang rumahnya berada di sini. Lalu ini ada beberapa pohon di rumah samping atau daerah timur dari lahan Bapak Nanang. Nah, untuk angin sendiri, angin berasal dari barat sini, area persawahan daerah sana, mengalir ke tapak ke sini. Lalu dari arah selatan, angin tidak terlalu kencang karena terhalang oleh bangunan. Dilanjutkan untuk matahari tidak terlalu berpengaruh karena di sekitar sini bangunan atau penghalang pencahayaan tidak terlalu berpengaruh seperti bangunan warga. Namun di daerah di sini nantinya menurut informasi dari Bapak Nanang adalah nantinya dikhawatirkan akan dibangun sebuah bangunan rumah. Nah, untuk posisi matahari yang paling banyak menyinari adalah bagian barat sisi lahan, dan nantinya juga akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk kebisingan tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu besar efeknya. Di sini ada di bagian selatan agak serong, yakni adalah rumah tetangga dan juga arah dari peternakan, dan juga yang pertama adalah jalan. Meskipun bukan jalan utama, namun untuk mengantisipasi maka faktor kebisingan dari jalan akan dipertimbangkan. Nah, untuk hujan sendiri, untuk intensitasnya normal, namun jikalau dilihat dari daerah Batu, ini intensitasnya lebih banyak daripada daerah lainnya.
aliran sendiri, alirannya adalah menyebar, kebanyakan adalah mengarah ke kebun atau daerah sisi barat dari rumah Pak Nanang. Untuk aksesibilitas hanya satu, menuju ke dari arah selat, dari arah timur, lalu menuju ke barat, atau dari barat menuju ke timur. Namun untuk arah barat adalah di ujung sana adalah Gang Buntu. Jadi untuk akses memang berada dari timur. Untuk dari barat mungkin hanya untuk dilakukan putar balik atau ke rumah warga lainnya. Lalu dari semua yang telah diperoleh, terdapat isu basic yang melingkupi dari data apa, yang seperti menuju akses yang sempit, jalannya hanya 3 meter, lalu juga keseharian klien yang di luar rumah sedikit banyak akan mempengaruhi daya fit atau kebugaran dari klien dengan segala aktivitas dan perbedaan karakteristik dan ruang seperti perbedaan hobi yang membutuhkan masing-masing ruang outdoor dan indoor. Maka saya menyimpulkan bahwa tagline dengan yakni cheer and clear space, yakni suatu ruang yang dapat memberikan kehangatan sehingga menghasilkan keceriaan, keharmonisan dalam rumah tersebut. Ini juga sudah dipertimbangkan dengan potensi dari tapak, yakni masalah tentang view atau lain sebagainya. Nah, untuk analisa sendiri, yang pertama adalah analisa yang akan menentukan bagaimana tata ruang yang akan dirancang nantinya. Untuk yang pertama, saya mendata mengenai fungsi apa saja, yakni fungsi ruangan itu apa saja yang digunakan nantinya. Untuk yang primer, contohnya seperti beristirahat, berkumpul, atau berlindung dari cuaca atau sebagainya. Lalu untuk sekunder seperti bekerja, ibadah, belajar, dan memasak. Dan fungsi service, yakni service adalah penunjang dari primer dan sekunder. Nah, untuk setelah fungsi-fungsi itu didapatkan, yang selanjutnya adalah saya melakukan di mana aktivitas. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan dan membutuhkan waktu atau durasi berapa saja dengan sifat perlakuan. Misal untuk tidur, maka sifat dari aktivitas tersebut adalah privat dan statis karena berada di satu tempat itu. Lalu setelah aktivitas-aktivitas ini dianalisa, maka akan mendapatkan ruang apa saja yang akan dibutuhkan nantinya. Nah, untuk ruang sendiri juga akan masuk pada dimensi di mana dimensi minimal nantinya akan atau yang wajib dilakukan jika melakukan aktivitas-aktivitas yang telah didapat. Nah, setelah mengetahui ruang-ruang yang nantinya akan dibutuhkan, maka ditunjang dengan kualitas nantinya, sehingga tidak hanya mengandalkan tentang hanya standar, namun juga diharapkan lebih meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Nah, selanjutnya adalah konsep. Nah, untuk konsep sendiri, adalah saya mengambil utilitarian house, ini suatu hunian yang memaksimalkan penggunaan fungsi rumah yang ada dengan menekan keterbatasan atau kekurangan. Itu maksudnya di sini adalah dimana memaksimalkan sesuatu potensi-potensi yang ada dan juga menekan keterbatasan seperti keterbatasan aksesibilitas atau keterbatasan view nantinya yang akan diterapkan pada desain. Nah, untuk hal itu maka saya membreakdown dan mendapatkan 3 prinsip yang dapat menunjang dari konsep utilitarian, yakni reseptif, comfort, dan efisien. Nah, untuk reseptif sendiri adalah sesuatu yang peka dengan sekitarnya atau dengan lingkungannya. Jadi seperti bangunan nantinya diharapkan akan tidak menolak alam itu sendiri, namun berkolaborasi. Nah, untuk dari kolaborasi itu diharapkan akan menimbulkan suatu kenyamanan.
Kenyamanan di sini akan menimbulkan kebahagiaan atau keceriaan yang selaras dengan cheer and clear atau dari tagline dari perancangan ini. Nah, untuk efisien sendiri juga akan berkesinambungan dengan reseptif ini dan comfortable. Jadi semakin reseptif maka diharapkan efisien maka juga akan semakin baik. Lalu, nah dari konsep dasar maka bisa diterapkan pada apa atau lahan dari perancangan. Nah, untuk yang pertama, poin yang saya dapatkan dari analisa-analisa yang didapat adalah memanfaatkan luas lahan dengan fungsi optimal dengan meminimalisir ruang yang kurang berfungsi. Kurang berfungsi di sini adalah ruang yang fungsinya hanya segelintir atau tidak banyak atau durasinya itu tidak terlalu diprioritaskan sehingga mungkin tersebut dapat dimanfaatkan atau dikombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lain sehingga lebih optimal. Nah, untuk menggunakan vegetasi yang memiliki fungsi estetis dan fungsi murni. Nah, lalu untuk menggunakan material yang dapat merespon lingkungan seperti batu bata atau susunan yang berongga. Nah, di sini susunan batu bata ini sangat reseptif dengan keadaan sekitarnya. Lalu konsep ruang. Nah, di sini konsep ruang banyak bukaan jendela dan pintu sehingga menghemat listrik pencahayaan di siang hari dan juga penghawaannya menjadi nyaman. Nah, di sini saya menerapkan banyak bukaan, namun bukaan-bukaan di sini diprioritaskan di tempat-tempat tertentu sehingga meskipun banyak bukaan namun privasi tetap terjaga. Meminimalisir penggunaan sekat partisi permanen. Nah, seperti contohnya pada di ruang tamu ini. Nah, di ruang tamu ini nantinya pada acara-acara tertentu, acara event atau acara keluarga Bapak Nanang, misalkan ada acara, nah ini membutuhkan ruang yang lebih, maka rak ini dapat digeser sehingga tidak menghalangi atau tidak mempersulit sirkulasi yang ada nantinya. Nah, untuk akses terpusat di ruang keluarga sehingga jarak antar ruang tidak terlalu rumit. Nah, untuk selanjutnya adalah konsep bentuk. Nah, di sini konsep bentuk mendapatkan beberapa poin yang banyak akses menuju bangunan sehingga memberi kesan ramah pada lingkungan. Jadi di sini akan ada beberapa akses untuk pintu masuk ke dalam bangunan. Yani yang pertama menuju garasi, lalu menuju ruang dalam, yang kedua adalah langsung menuju ruang tamu. Nah, untuk penggunaan kanopi akan membentuk muka bangunan sehingga lebih fungsionalis, tidak hanya sebagai variasi, namun juga memiliki fungsi. Lalu penggunaan atap miring atau sandar dengan arah miring yang sama sehingga akan lebih rapi dan memusatkan air dikala turun hujan. Nah, ini memusatkan ke belakang lalu disalurkan ke samping. Nah, untuk konsep struktur, untuk penggunaan pondasi telapak di titik tertentu yang memiliki struktur kolom utama dan menerus. Nah, di sini ada beberapa titik yang akan nantinya dilakukan penanaman pondasi setempat. Penggunaan struktur atap baja ringan akan lebih murah, namun tetap memperhatikan standar dan mutu bangunan. Lebih mudah juga dalam pemasangan nantinya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, untuk selanjutnya adalah penutup atap dengan menggunakan spandek. Nah, seperti ini contohnya spandek. Dan ini adalah gambaran tangga ilustrasi nantinya yang diharapkan mungkin dapat menjadi referensi. Oke, untuk selanjutnya adalah konsep utilitas. Nah, konsep utilitas di sini ada 3 poin utama yang saya akan sampaikan. Di sini ada air hujan bisa dikontrol dengan bak kontrol sehingga mempermudah maintenance. Sumur resapan pada septic tank untuk menyalurkan air kembali ke tanah. Nah, di sini air kotor yang telah ditampung di septic tank yang sudah diendapkan maka akan disalurkan ke sumur resapan. Nah, dari sumur resapan akan dikembalikan lagi ke tanah. Untuk selanjutnya adalah sistem kelistrikan dengan kabel tanam akan terkesan rapi dan tidak semrawut dilihat. Ini akan menimbulkan juga prinsip dari kenyamanan. Nah, selanjutnya adalah gambar arsitektural. Yang pertama adalah ini merupakan gambar side plan, seperti contohnya adalah jika lingkungan sekitar dilihat dari atas. Oke, selanjutnya adalah layout plan. Nah, di sini sama seperti side plan, cuma ini 1 meter dipotong dari permukaan tanah. Lalu
Denah lantai 1. Di sini ada denah lantai 1, ya ini ada beberapa ruangan, ya ini carport, ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi, serta penunjang, ya ini taman. Lalu di sini ada dua kamar, yakni kamar tidur anak dan kamar tidur biasa. Ruang keluarga, area baca yang menunjang dari hobi dari istri Bapak Nanang dan juga anak beliau. Lalu ini musola, dan ini adalah sekat yang terbuat dari atau bisa digunakan juga sebagai rak buku. Dan di sini ada ruang jemur dan balkon. Di sini balkon juga bisa difungsikan sebagai view menuju ke arah barat, yakni di mana view tersebut mengarah ke gunung yang sesuai dengan keinginan dan informasi dari Bapak Nanang. Untuk ruang cuci dan ruang wudhu dijadikan satu karena merupakan lahan basah. Nah, di sini bisa akses dari ruang wudhu dan musola sangat dekat. Nah, di sini juga ada kamar mandi. Nah, untuk selanjutnya adalah tampak depan dari rumah nantinya yang akan dirancang. Dan di sini adalah menerapkan konsep modern minimalis, di mana sesuatu yang tidak terlalu berfungsi maka tidak akan dicantumkan. Nah, di sini adalah seperti batu hias, bisa diterapkan dengan lainnya. Jadi ini sebagai variasi agar rumah nantinya tidak terkesan membosankan. Lalu di sini adalah tampak samping kanan atau sisi timur dari bangunan. Kenapa tidak ada bukaan? Nantinya dikhawatirkan di daerah timur ini akan mengantisipasi nantinya akan terjadi bangunan. Nah, di sini di samping kiri atau sisi barat cukup banyak terdapat bukaan, yakni ada di lantai atas dan lantai bawah. Nah, di sini meskipun banyak bukaan, namun cahaya sore dari matahari dapat dihalau oleh vegetasi dan juga batu bata yang tersusun sedemikian rupa. Nah, sehingga kesan panas tidak dapat masuk dengan mudah, namun kesan kenyamanan masih bisa dimaksimalkan. Lalu ini adalah tampak belakang. Nah, di sini adalah dari boven light dari kamar mandi yang akan menjaga sirkulasi udara kamar mandi agar tidak ngap. Nah, di sini adalah potongan AA. Di sini adalah mohon maaf, ini adalah ruang tamu, dan di sini adalah garasi yang menuju ada akses ke dalam ruangan. Dan di sini adalah penyekat semi permanen yang sesuai dengan pengkonsepan, yakni mengurangi sekat permanen. Di sini dimanfaatkan juga menjadi sebagai rak buku. Lalu di sini adalah potongan BB, yang di sini adalah balkon, di sini adalah ruang tamu, potongan ruang tamu, ini tangga menuju lantai 2, di sini dapur. Nah, di sini adalah perspektif interior satu titiknya, dan di sini adalah sebagai kawasan sekitarnya, karena di kawasan sekitarnya lahan masih kosong. Lalu di sini interior. Nah, di sini interior, di sini adalah ada sekat tidak permanen dan juga menerapkan prinsip minimalis. Lalu di sini di perspektif interior kedua adalah dapur dan ruang keluarga. Nah, di sini banyak sekali bukaan, namun bukaan tersebut tidak terlalu panas dalam menerima karena terdapat halauan dari tanaman-tanaman yang berada pada taman di sebelah ruang keluarga. Nah, di sini menerapkan konsep minimalis juga, bagaimana memanfaatkan perabot seminimal mungkin. Di sini bisa juga dipakai untuk meja makan. Lalu di sini ada dapur, dan di sini ada ruang tamu yang memanfaatkan ruangan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu supek atau padat, namun terkesan longgar. Nah, di sini adalah detail arsitektur, di mana di sini akan menjadi point of view balkon tersebut. Lalu di sini adalah susunan batu bata yang berada pada sisi barat bangunan. Nah, di sini adalah struktur taman yang mungkin bisa lebih detail bagaimana susunan-susunan tersebut akan membentuk taman seperti yang ada di ilustrasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan pada penyampaian. Apabila ada yang
ingin ditanyakan dapat disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kembali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.